Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Rahmania, teman saya yaitu Citra Apri Herlina, Normalia Krisnawati, dan Sepia Dori akan mempresentasikan tentang studi kasus yang kami ambil, yaitu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode TOPSIS untuk pemilihan lokasi pendirian grosir pulsa. Langsung saja saya akan mendemokan aplikasi tersebut. Berikut tampilan pada aplikasi ini. Ada beberapa menu, yaitu menu home, rekomendasi, daftar lokasi, dan tentang aplikasi. Di sini ada judulnya, yaitu sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS, pemilihan lokasi pendirian grosir pulsa. Di sini ada menu pilih rekomendasi, ada info sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi pendirian grosir pulsa ini menggunakan metode TOPSIS yang dibangun menggunakan bahasa PHP. Sistem ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan Prodi Teknik Informatika Sekolah Tinggi STIMIK Palangkaraya. Info metode yang digunakan adalah metode TOPSIS. Metode TOPSIS adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Langsung saja kita akan klik menu pilih rekomendasi. Di sini untuk kriteria lokasi, saya masukkan sangat penting. Kepadatan penduduk penting. Pendapatan masyarakat penting. Sarana umum penting. Keamanan cukup penting. Langsung saja kita hitung. Di sini ada hasil rekomendasi lokasi. Ini adalah matrik lokasinya. Di sini ada matrik ternormalisasi atau R. Ini tampilannya. Ini bobot yang kita ambil tadi. Ada 5, 4, 4, dan 3. Di sini ada matrik ternormalisasi terbobot atau Y. Di sini ada tampilannya. Ada juga matrik solusi ideal positif dan negatif. Di sini ada tampilannya. Ada jarak antar nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Di sini ada D+ dan D-. Ada nilai preferensi untuk setiap alternatif atau V. Di sini ada V1, V2, dan V3. Juga ada nilainya. Yang terakhir yaitu nilai preferensi tertinggi, yaitu dari perhitungan atau bobot yang kita ambil awal tadi. Ada nilai preferensi tertingginya yaitu V2 dengan nilai seperti berikut, dan alternatif lokasi yang terpilih adalah Kota Bumi atau Kuta Bumi. Di sini kita tadi sudah masuk menu perhitungan, yaitu di sini ada juga menu tentang. Nah, pada menu tentang ini ada sistem
Sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi pendirian grosir pulsa ini menggunakan metode TOPSIS yang dibangun menggunakan bahasa PHP. Sistem ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan Prodi Teknik Informatika Sekolah Tinggi STIMIK Palangkaraya. Di sini ada nama kelompok kami. Tentang ini juga sama seperti di awal tadi, yaitu bagian info sistem. Itu saja bagian saya yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian database-nya. Jadi, ini merupakan database dari aplikasi yang kami buat. Kami beri nama di sini SPK. Di dalamnya nanti kami buat data lokasi yang nantinya menyimpan semua data yang akan tampil di aplikasi. Di dalamnya ada ID lokasi, nama kota, lokasi keterampilan, kedataan penduduk, pendapatan penduduk, sarana umum, keamanan, lokasi angka, kepadatan angka, pendapatan angka, sarana angka, dan keamanan angka. Nah, database ini akan terhubung ke aplikasi dengan bantuan koneksi PHP. Ini merupakan koneksi PHP-nya dan juga bantuan dari DB konflik PHP dalam program ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian hasil PHP dan daftar lokasi PHP. Pertama, saya akan menjelaskan hasil PHP. Program ini nantinya yang melakukan perhitungan pada aplikasi. Di sini terdapat bobot dari beberapa tabel database. Selain itu, di sini juga ada pembagian normalisasi. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian perhitungan hasil rekomendasi lokasi. Dari hasil rekomendasi lokasi terdapat matriks. Matriks ini programnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada matriks ternormalisasi R. Selanjutnya ada bobot, kode program dari bobot. Selanjutnya ada kode program dari matriks ternormalisasi terbobot Y. Selanjutnya ada matriks solusi ideal, positif dan negatif. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini dalam kode program ini. Selanjutnya ada jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif, di mana di situ ada D positif dan D negatif, dan ini merupakan rumusnya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai preferensi V dan nilainya. Ini merupakan kode programnya. Dan selanjutnya kita memilih nilai preferensi tertinggi atau alternatif lokasi terpilih dengan rumus seperti ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan daftar lokasi, di mana di sini juga terhubung dengan database koneksi PHP. Bisa dilihat di sini nanti terinsert dari data lokasi, ada nama kota, lokasi, kepadatan penduduk, pendapatan penduduk, sarana umum, keamanan, lokasi angka, kepadatan angka, pendapatan angka, sarana angka, dan keamanan angka. Di sini ada bagian hapus lokasi, hapus ID lokasi, di mana diambil dari data lokasi. Nah, bagian ini nanti yang menginput keluaran dari nama kota, lokasi, kepadatan penduduk, pendapatan penduduk, sarana umum, keamanan, dan hapus yang nanti akan tampil pada program atau aplikasi yang telah kami buat. Di sini juga sama. Di sini nanti ada analisa lokasi, di mana memiliki alternatif benefit untuk semua kriteria. Nah, dan selanjutnya di sini merupakan untuk menginput sebuah data lokasi yang nantinya akan tampil pada aplikasi. Ini masukkan lokasi, ada nama kota, lokasi, kepadatan penduduk, pendapatan penduduk, sarana umum, keamanan, dan akhirnya di sini juga ada bagian tentang. Nantinya semuanya akan tampil di semua bagian PHP. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Normalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang dimana home itu codingannya ada di indeks, dan indeks ini di bagian home-nya akan terhubung dipilih rekomendasi. Dia terhubungnya akan ke codingan rekomendasi. Baik, di dalam codingan indeks PHP ini, di sini tempat mengatur latar belakangnya dan mengubah namanya sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi pendirian grosir pulsa. Yang dimana indeks ini terdapat home, rekomendasi, daftar lokasi, dan juga ada tentang. Lalu di sini juga bisa mengatur tulisan daripada home tersebut, bisa mengisi tentang. Di bagian home ini terhubung dengan tentang sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi pendirian grosir pulsa ini, dan ada nama kami, Citra Abihalina, Normalia, Rahmania, Krisnawati, dan Sepiodori. Baik, lalu kita akan ke rekomendasi, yang dimana indeks yang home tadi itu kita klik pilih rekomendasi akan masuk ke dalam codingan rekomendasi. Yang dimana di sini codingan rekomendasi, di sini kita disuruh memasukkan bobot. Kita juga memasukkan bobot ini, kita juga bisa mengubah namanya. Lalu masukkan bobot. Lalu di sini ada kriteria lokasi, yang dimana kriteria lokasi ini ada kriterianya sangat tidak penting itu bernilai 1, tidak penting itu bernilai 2, cukup penting itu bernilai 3, penting bernilai 4, sangat penting yaitu bernilai 5.
Lalu di sini ada kriteria kepadatan penduduk yang dimana juga ini sama dengan sangat tidak pentingnya itu sama, nilainya 1, tidak penting juga nilainya 2, cukup penting nilainya 3, penting yaitu 4, sangat penting yang bernilai 5. Dan di sini ada juga kriteria pendapatan masyarakat yang dimana kepadatan pendudukan ini juga sama, diisi sangat tidak pentingnya itu nilainya 1, tidak pentingnya itu nilai 2, cukup pentingnya itu 3, pentingnya itu nilai 4, dan sangat pentingnya itu bernilai 5. Dan di sini pendapatan masyarakat, kriteria pendapat masyarakat itu juga sama juga yang sama dengan yang sangat tidak penting itu 1, tidak penting itu juga 2, cukup penting 3, penting dan nilai 4, sangat penting itu bernilai 5. Sarana umum juga sama. Kriteria keamanan juga sama. Lalu setelah kita isi dengan sesuai dengan jurnal bobot yang kita inginkan, dia akan dihitung. Setelah kita melakukan klik hitung, akan masuk ke hasil, yang dimana hasil tersebut sudah dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian dari penjelasan codingan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian Excel-nya. Pertama, ini adalah jurnal yang kami ambil, yaitu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode TOPSIS untuk pemilihan lokasi pendirian grosir pulsa. Ya, langsung saja. Untuk tabel yang pertama di sini ada tabel kriteria, data kriteria ya. Di sini ada kriteria pertama dan kriteria sampai kriteria yang kelima. Atribut di sini sesuai dengan studi kasus yang kami ambil, semuanya benefit, dan juga di sini ada bobotnya. Kita lihat yang di bagian jurnalnya. Ya, untuk kriteria yang pertama di sini ada lokasi yang strategis. Kriteria yang kedua, kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Kriteria ketiga adalah pendapatan masyarakat di sekitar lokasi. Kemudian yang kriteria keempat yaitu dekat dengan sarana umum. Dan kriteria yang kelima adalah tingkat keamanan yang mendukung. Kemudian alternatifnya di sini ada 3, yaitu alternatif yang pertama kota Karawaci, alternatif yang kedua kota Kutabumi, dan alternatif yang ketiga di sini kota Serpong. Oke, kita langsung saja ke bagian perhitungannya. Ya, di sini untuk bagian hasil analisa ini kami ambil dari tabel yang ada di studi kasus kami. Oke. Ya, yang kita masuk ke normalisasinya. Di sini hasil perhitungan normalisasi didapat dari hasil analisa kemudian dipangkatkan dengan 2. Maksudnya di sini hasil 25 ini didapat dari hasil analisa ini kita pangkatkan 2. Maka didapatlah hasilnya 25, 16, dan 25. Ya, untuk perhitungan yang ini tidak ada di dalam jurnal. Ini kayak perhitungan kami manual. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil normalisasi alternatif pertama sampai yang ketiga, di sini kita akan mentotalkannya dengan rumus SUM. Ya, totalkan untuk alternatif yang pertamanya di sini. Untuk kriteria yang pertama di sini hasilnya 66, kriteria yang kedua 43, kriteria ketiga 57, dan seterusnya ya di sini sampai kriteria yang kelima. Kemudian di sini kita akan akarkan lagi dengan menggunakan rumus SQRT. Nah, di sini hasil perhitungan normalisasi yang didapat pada tabel di sini ya didapatkan dari hasil normalisasi dibagi dengan rumus
akar SQRT dengan total. Ya, di sini maksudnya total dari nilai normalisasi ini kita akarkan lagi, kemudian dapat hasilnya 8,124. Kita lihat apakah sesuai dengan yang ada di jurnal. Ya, ini alternatifnya ya. Ya, sama. Alternatif yang pertama 8,124, yang kedua 6,557, yang ketiga 7,5549, yang keempat 5,385, dan yang terakhir 5,830. Ya, sesuai ya dengan yang ada di jurnal. Kemudian di sini ada normalisasi terbobot. Hasil normalisasi dikali bobot untuk mendapatkan hasil normalisasi terbobot alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Di sini untuk nilai bobotnya di sini kita menggunakan rumus block up dari kriteria yang pertama, kita blok di sini. Kemudian dari kriteria yang pertama kita blok dan dapatlah hasilnya di sini 5. Bobotnya 5 untuk kriteria yang pertama. Yang kedua di sini bobotnya yang didapat 4. Yang ketiga 4. Yang kriteria yang keempat juga 4. Lalu kriteria yang kelima di sini bobotnya 3. Oke. Dan untuk alternatif pertama di sini didapat dari nilai dari bobot kriteria yang pertama kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan ya, untuk alternatif yang pertama ini kita dapatkan dari hasil alternatif yang pertama, nilainya di sini dikalikan dengan nilai bobot dari kriteria yang pertama, yaitu di sini 5. Dapatlah hasilnya 3,077. Kita lihat apakah sama dengan yang ada di jurnal. Ya, sama ya di sini 3,077. Untuk selanjutnya menggunakan rumus yang sama, alternatif kedua dan alternatif ketiga. Di sini nilainya sama dengan yang ada di jurnal yang kami dapatkan. Kemudian di sini kita mencari max, nilai max. Nilai max di sini diambil dari dihitung dari di blok dari alternatif pertama sampai alternatif ketiga untuk menghasilkan hasil max. Jadi dari ketiga nilai ini kita blok, lalu kita akan mendapatkan hasil max. Yang paling tinggi di sini adalah alternatif ketiga. Alternatif ketiga di sini yaitu alternatif ketiga itu Kota Serpong dengan nilai maksimal di sini 3,077, yang paling tinggi ya. Kemudian hasil min, nilai dari min di sini yang akan kita cari. Caranya sama. Min diblok dari alternatif pertama sampai alternatif ketiga, kurung tutup. Di sini nilainya 2,462. 2,462. Alternatif yang kedua yaitu Kota Kutabumi ya, yang hasil minimalnya di sini.
Kemudian tabel selanjutnya di sini matriks solusi ideal. Untuk menghasilkan dari atribut pada matriks solusi ideal, yaitu dengan rumus block up, kemudian diblok pada kriteria. Untuk matriks ideal ini, kita menggunakan rumus block up, kemudian kita blok kriteria yang pertama di sini, kemudian kriteria yang pertama, lalu kemudian di sini A2, D7, kemudian di sini kita menggunakan, di sini ada untuk regernya di sini 0. Kemudian kita enter. Dapatlah hasilnya di sini. Untuk kriteria pertama sampai yang kelima di sini benefit sesuai dengan yang ada di jurnal. Kemudian di sini untuk hasil positif dengan rumus di sini menggunakan rumus if klik benefit max dan min. Ya, rumusnya if dari benefit kita blok ya bagian yang benefit, kemudian bagian max dari nilai yang di atas dari normalisasi terbobot max, dan juga min. Setelah diblok kurung tutup, didapatlah di sini hasilnya untuk hasil yang positif. Kemudian yang negatif hampir sama rumusnya, dari yang benefit lalu max dan min ya. Lalu di sini ada namanya solusi positif. Solusi positif ini ya, di sini untuk yang solusi positif jika di sini di tabel solusi positif hasilnya ini 0, ya ada beberapa yang hasilnya 0, berarti tabel tersebut bukan termasuk tabel solusi positif. Begitu sebaliknya ya untuk yang solusi negatif di sini, jika di sini hasilnya 0, berarti dia bukan termasuk tabel solusi negatif. Untuk rumusnya di sini dari B39 ya, di sini ya yang positif ini hasil yang B9 yang ini kita pangkatkan 2, maka didapatlah hasilnya di sini 0,379. Begitu seterusnya, dan jika hasilnya di sini 0, berarti angka yang ada di sini itu yang 3,04997 ini berarti bukan termasuk tabel solusi positif. Rumusnya sama ya untuk yang solusi negatif, yaitu di sini untuk nilai negatifnya 2,46183 ini kita blok. Lalu kita pangkat 2. Dapatlah di sini hasilnya 3,79. Dan jika hasilnya di sini 0, berarti dia bukan termasuk tabel solusi negatif. Kemudian di sini untuk nilai preferensi
Di sini ada alternatif 1 dan alternatif 3, lalu positif, negatif, preferensi, dan juga ranking. Untuk yang positif ini rumusnya ya, ini untuk nilai preferensi, nilai positifnya kita ambil dari tabel yang ada di atas tadi, begitu juga dengan yang untuk nilai negatif ya. Kemudian di sini preferensi rumusnya diambil dari nilai yang positif ini 1,99, lalu 0,80 nilai yang negatif kita bagi lalu dapatlah hasilnya di sini 0,28. Untuk yang di bawahnya sama, dari nilai 2 ini dibagi, lalu didapat di sini hasilnya 0,66. Untuk alternatif yang pertama di sini 0,286, alternatif yang kedua 0,66 di sini ya, dan alternatif yang ketiga untuk nilai preferensinya 0,420265. Kemudian ranking. Untuk ranking di sini rank dari AVG D56. Kita lihat ya, 56. Oke, di sini D56 di sini, lalu D56 ini dibagi dengan D58 dan didapatlah di sini untuk alternatif yang pertama nilainya 3. Untuk alternatif yang kedua juga sama rumusnya. Didapatkan di sini itu nilainya 1. Dan alternatif yang ketiga rankingnya di sini 2 ya. Jadi kesimpulan dari studi kasus bagian Excel ini, dari hasil analisis yang telah kami teliti di sini, dari yang telah kami perhitungkan di sini, kota yang paling strategis yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan perusahaan, kepadatan penduduk, sekitar lokasi yang berpengaruh terhadap daya jual dan produk, pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada tinggi rendahnya penjualan suatu produk. Jadi kota yang paling strategis di sini adalah kota Kutabumi. Yang paling strategis untuk tempat pendirian grosir pulsa. Ya, jadi sekian untuk penjelasan bagian Excel di sini dari studi kasus yang telah kami ambil. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sekian untuk perhitungan dari hasil studi kasus kami. Untuk kurang lebihnya kami minta maaf dan sampai jumpa.